Ya, kembali lagi dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan tema kita pada pagi hari ini, pemahaman dasar tentang pajak di Indonesia. Kembali kami mengingatkan bahwa Ruang Publik KBR dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan untuk Anda yang berada di Kota Jakarta, dapat mendengarkan kami lewat 104,2 MS3 FM atau bisa juga melalui live streaming di website kbr.id serta di Instagram kami @kbr.id. Anda dapat mention ya untuk memberikan pertanyaan atau komentar. Jangan lupa untuk menyertakan tagar Ruang Publik KBR. Kami mengundang juga kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau bisa WhatsApp kami di nomor 0812 118 8181. Nah, masih bersama dengan Pak Bima dan Pak Giarso selaku penyuluh pajak ahli muda. Pak, kita ke Pak Bima nih, ngobrol dengan Pak Bima tentang pajak. Masyarakat ini kan seringkali juga belum paham tentang apa bedanya sih nih pajak pusat dan juga pajak daerah. Mengapa kita perlu memahami tentang perbedaan tersebut, Pak Bima? Ya, baik Mbak Deborah. Ya, ini pertanyaan yang memang sebenarnya orang jarang menanyakan, Mbak. Iya. Tapi kita sendiri selalu punya keperluan ataupun kepentingan untuk menjelasinnya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tuh kita tahu pajak susah ya untuk administrasinya. Orang tidak mudah. Lalu saat dia belum tahu ini pajak yang dia tanyakan ini siapa yang administrasikan, siapa yang bisa dia tanya, itu akan jadi masalah. Contoh, seorang wajib pajak punya restoran, Mbak. Dia bingung ngitung pajak restorannya gimana. Lalu karena dia bingung dia tanyanya ke siapa? Ke kita, Mbak. Ke Direktorat Jenderal Pajak. Sementara pajak restoran itu adalah salah satu bagian dari pajak daerah. Iya, yang memanage, yang mengadministrasikan adalah pemerintah daerah. Ya, otomatis kita nggak bisa jawab yang Direktorat Jenderal Pajak. Seharusnya dinanyanya ke sebelah. Ya, hal itu kan membuat wajib pajaknya bingung ya, seperti itu ya. Jadi Seperti kan dilempar-lempar iya, gitu kasihan ya ya, rasanya, padahal bukan yang nggak bagian punya itu gitu ya. informasinya. Iya, makanya sebenarnya kalau kita lihat dari pembagian pajak nih kan banyak ya, Mbak ya. Kita ada menyebutnya mungkin ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung, ada juga yang kita sebut pajak subjektif, ada juga pajak atas objektif, atas penghasilannya. Itu banyak pembagiannya. Nah, salah satu yang ingin kita highlight yang Mbak tanya tadi, apa sih pajak pusat dan pajak daerah? Nah, mungkin kalau kita lihat nih, kenapa sih selalu dibagi-bagi pajak pusat, pajak daerah? Padahal kalau orang bilang kan pemerintah semua nih yang manage ya, Mbak ya, kan seperti itu ya. Karena memang kalau dari pengelolaan ataupun sifatnya, Mbak, si pajak itu adalah lebih dekat kepada pengadministrasiannya. Contoh, kalau kita ngomong pajak pertambahan nilai nih, Mbak, itu kan atas pembelian barang kita ya, yang tentu saja kita beli di mana-mana nih, se-Indonesia Raya nih gitu loh. Nah, nggak bisa yang manage hanya satu daerah saja, Mbak. Harus di manage oleh yang utama lah, kementerian yang utama. Maka sekarang di manage oleh Kementerian Keuangan, oleh Direktorat Jenderal Pajak dari kami. Tapi kalau kita lihat misalnya pajak atas sebuah hotel, kan hotel ada manajemennya, dia berdiri di suatu tempat tertentu. Jadi yang lebih layak untuk mengadministrasikan pajaknya itu adalah daerah itu sendiri, tempat di mana dia berada. Dia lebih jelas untuk mengeceknya gitu loh. Bisnisnya seperti apa, ngumpulin pajaknya gimana, ngitungnya gimana, kan tergantung ya kalau hotel ya. Oh, kebetulan daerah kita ini memang daerah wisata, hotelnya rame, mungkin untuk teman-teman hotel bisa kita kenakan tarif yang lebih tinggi, kan daerah tuh yang tahu tuh. Gak bisa yang orang orang kementerian nggak tahu yang kayak gitu-gitu, agak sulit gitu loh. Maka dia disebut pajak daerah. Nah, memang kalau yang pusat itu yang manajemen ada dua, Mbak. Ada Direktorat Jenderal Pajak kami, ada juga Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, itu dia mengumpulkan kalau kita kenal tadi pajak pusat ataupun cukai ya kalau untuk teman-teman bea cukai. Nah, ada lagi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Apa saja dia? Itu biasanya kalau kita kenal ya pajak kendaraan bermotor nih, orang paling sering tanya nih. Nah, itu sulit
pajak kendaraan bermotor nggak bisa ditanya ke Direktur Jenderal Pajak. Kami nggak punya informasi status kendaraan orang tersebut, misalnya di Papua sana, tanyanya ke Jakarta yang ada di kantor gitu pusat ya. di kementerian. Wah, kami nggak tahu nih statusnya mobil ini masih jalan nggak segala macam. Yang bisa jawab pemerintah daerah, makanya di manage oleh pemerintah daerah seperti itu. Nah, dari sisi apanya lagi kita bisa lihat ya, mungkin pajak penerangan jalan ya. Kalau kita lihat pajak lampu kita yang di depan rumah, itu kan yang bisa ngecek ya daerahnya. Itu Kan masuknya ke daerah pajak berarti daerah. ya. Iya, makanya kelihatan ya, gampang ya kita bedainnya ya Mbak Deborah ya. Kalau memang itu kelihatan, oh ini emang location mandate nih, itu berarti milik daerah, pajak daerah. Kalau yang di manage pajak pusat banyak kami apa? Tadi pajak tambahan nilai ya sudah kita bahas ya. PPN. Ada juga pajak penghasilan. Karena kalau ngomongin penghasilannya seseorang, kan dia bisa punya penghasilan di berbagai wilayah di Indonesia ini ataupun bahkan di luar Indonesia. Makanya yang harus manage ya kami, Kementerian Keuangan nih, gitu seperti itu. Jadi Direktur Jenderal Pajak yang memastikan. Nah, kalau dia yang lain apa nih? Ada misalnya tadi yang dimanage oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, ada bea masuk. Bea masuk. Bea masuk tuh apa sih? Atas impor, Mbak. Kita kalau masukin barang dari luar atau bawa barang dari luar yang kita beli di luar, itu kan kena bea masuk tuh. Kan kita bisa masukin barang itu di mana-mana ya. Kita bisa turun pesawat tuh di mana-mana di Indonesia ini. Iya. Makanya yang manage harus pusat. Harus pusat. Iya, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti itu. Atau kalau cukai kan untuk kenikmatan atas barang ya seperti rokok dan sebagainya ya. Sama itu juga kan bisa di mana-mana ya kalau impor seperti itu. Konsepnya gitu sih Mbak untuk pajak pusat dan pajak daerah. Apalagi nih yang bagi dua itu misalnya kita kenal PBB Mbak. Pajak Bumi dan Bangunan. Kalau dulu pajak Bumi dan Bangunan itu hanya di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Ada perubahan berarti ya? Ini sedikit berubah. Berubahnya bagaimana? Ternyata kalau untuk rumah tinggal itu lebih pas yang manage ya lokasi. Rumah tinggalnya berada di mana sih gitu loh. Jadi kalau PBB atas perumahan itu dimanage oleh pemerintah daerah, masuk ke dalam pajak daerah. Tapi kalau dia untuk usaha sebuah misalnya perkebunan ataupun mungkin misalnya pabrik yang besar, industri besar, atau yang ada di laut, PBB atas bangunan-bangunan yang ada di laut, itu kami yang manage karena dia skalanya sedikit lebih besar. Seperti itu sih, lebih ke sana. Oh gitu, jadi dulu itu kalau misalnya PBB dikelola oleh pusat. Pusat awalnya. Sejak kapan itu ada perubahan gitu Pak Bima? Iya. 2005, 2006, 2007 antara itu Mbak, dia berubah. Kenapa sih dia berubah? Karena kan kalau kita lihat tadi, kalau kita kembalikan lagi ke sifatnya, siapa sih yang bisa nentuin nilai tanahnya di daerah situ? Ya pemerintah daerah aja lah. Kalau untuk setiap yang itu pemerintah pusat harus turun, ya banyak kan macam-macam nih. Nilai tanah di Jakarta akan berbeda dengan di Bogor, akan berbeda di Kalimantan. Makanya lebih cocok kalau yang manage pemerintah daerah. Iya, jadi mungkin memang kita tidak selalu bisa melihat mana sih yang pajak pusat pasti pajak pusat terus ataupun sebaliknya. Seperti itu. Nah, lebih ke sana sih. Dan mungkin yang kita ingin tekankan lagi nih, kenapa sih kita perlu bahas pajak pusat dan pajak daerah? Kembali ke tadi, kami berharap pendengar KBR nih teman-teman tahu nih di mana sih kalau dia ingin bertanya ataupun membutuhkan bantuan terkait dengan pajak-pajak yang dia butuhkan. Kalau memang dia terkait tadi PPN, PPH, PBB yang terkait industri ataupun cukai tadi ya, biaya masuk itu ya ke Direktur Jenderal Pajak. Tapi kalau yang terkait yang memang kalau kita lihat ini kan location base ya, misalnya restorannya berada di mana, hotelnya ada di mana, mungkin dia pingin bikin kesenian di mana, itu kan beda-beda tuh lagi-lagi ya daerah sekali. Nah, ataupun PBB yang perumahan tadi ya, ya itu bertanyanya ke Pemda masing-masing. Dalam hal ini Dispenda ya kita nyebutnya, Dinas Pendapatan Daerah. Dispenda. Iya, ya seperti itu Mbak. Mudah-mudahan ya pendengar KBR lah minimal ya hari ini bisa nyimak. Jadi kalaupun membutuhkan informasi tidak merasa dilempar. Kami juga ya berharap semua tuh jelas gitu loh pembagiannya. Nah, oke. Tadi kan Pak Bima bahas tentang Dispenda ya. Kalau misalnya masyarakat yang ingin membayar
atau bertanya-tanya tentang pajaknya mereka tuh masuknya kemana, itu langsung aja konsultasi ke Iya, Dispenda silakan. masing-masing Iya. ya. Kalau misalnya bedanya dengan KPP apa tuh? Nah, Kayak kalau gimana? KPP kan kantor kami ya. Mm-mm. Untuk bertanya ke kami, ke Direktur Jenderal Pajak kan ada beberapa saluran nih, Mbak. Yang pertama sama tadi seperti yang Mbak Deborah iklan nih. Ada yang via telepon. Kalau di kami namanya Kling Pajak. Oke. 1.500, 200. Gampang, udah mirip kayak McD lah ya nyebutnya gampang Hampir itu. mirip Iya, ya. 1.500, 200 adalah Kling Pajak. Bisa bertanya melalui telepon. Mm-mm. Ada juga tadi live chat ya, Mbak juga menyebut ya. Kalau di kami live chatnya langsung, Mbak, di website www.pajak.go.id. Oke. Kanan bawah tuh adalah sama kayak kita masuk ke website-website yang memang pelayanan ya, di bawahnya ada live chat. Kita bisa langsung diskusi di sana. Tapi memang kalau untuk tadi Mbak Deborah punya WhatsApp ya, keren ya kalau KBR ya. Kalau kami WhatsApp itu nempel ke KPP, Mbak, Oh ke gitu. kantor pelayanan pajak. Jadi teman-teman KPP tuh mereka berinisiatif untuk membuat layanan WhatsApp chat yang memang sempat laku nih saat pandemi ya. Kita Mm-mm. sangat-sangat membutuhkan hal itu ya. Kita nggak Mm-mm. bisa keluar, kita nggak bisa bertemu. Melalui WhatsApp chat itulah dulu kami memiliki 10 nomor tuh untuk satu KPP, malah sekarang mungkin ada 2 lah ya, satu KPP mungkin punya 2 nomor. Jadi cukup berkurang ya karena Ya pandemi juga sudah, udah bisa karena datang memang langsung ya. layanan datang langsungnya kami buka lagi. Iya, Silahkan sekarang kalau mau langsung ke KPP silahkan. baik. KPP-nya harus dia terdaftar nggak, Pak? Enggak. Silahkan KPP mana saja ditanyakan seperti itu, minta informasinya. Oke, baik, ini sudah sangat terbuka sekali ya, apalagi semenjak pandemi juga sudah mulai surut, masyarakat bisa langsung datang Ya, bertanya-tanya gitu ya, jadi nggak terlalu silahkan. nunggu lama. Dan juga kami akan kembali lagi setelah ini pendengar bersama Pak Bima tentunya dan juga Pak Giarso dari DJP ya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut kembali, Pak. Tetaplah bersama kami.